Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir di Sabtu malam. Kajian yang insyaallah akan terus dilakukan, tafsir dari mulai juz amma. Mungkin nanti yang mengisinya bergantian antara kami sendiri, kemudian Ustadz Husna, kemudian Ustadz Syahrinal. Hanya kebetulan Ustadz Syahrinal masih belum beres berkutat dengan tesis dan juga mau melaksanakan pernikahan, jadi pikirannya tidak fokus. Kalau kata Pak Haji tadi harus pulang terlebih dahulu biar tenang. Nah, insya Allah mungkin di malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Balad yang minggu kemarin oleh Ustadz Husna dari ayat 1 sampai 10. Insya Allah kami akan melanjutkan dari ayat 11 sampai 20. Sebelum itu, seperti biasa, mari Bapak-bapak kita baca bersama surat Al-Balad dari ayat 11 sampai 20. Ya. Ya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghaba yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, di malam ini insyaallah kita akan membahas tafsir dari ayat 11 sampai 20 di malam yang mungkin ini masih terasa seperti malam libur ya Pak. Masih terasa liburannya, masih terasa hari rayanya, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk melakukan thalabul ilmi, untuk mengisi waktu di maghrib sampai isya nanti. Ayat ke-11 atau sebagaimana mungkin kami mengulang kembali. Jadi kandungan tafsir surat Al-Balad ini dari ayat 1 sampai 10 itu merupakan sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik yang mereka begitu berusaha untuk menggagalkan Islam, berusaha untuk mencederai Nabi Muhammad SAW. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sama saja. Anda berbuat jelek dan Anda berbuat baik itu sama-sama susah. Orang kafir itu mengeluarkan harta begitu banyak untuk mencederai Nabi. Nah, kenapa orang kafir itu tidak bisa mengeluarkan harta yang banyak untuk berbuat kebaikan? Nah, ayat 1 sampai 10 itu merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku orang-orang musyrik pada saat itu yang mereka begitu gigih untuk menolak Islam. Nah, di ayat 11 ini
Allah Subhanahu wa taala mempertegas dengan kalimat falaq tahamal aqabah, yang artinya maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan atau kebaikan yang mendaki dan sukar. Tadi sudah disebutkan orang-orang musyrik berusaha keras untuk membunuh Nabi, berbagai macam cara dilakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa usaha yang sebegitu keras itu, kenapa harta yang sebegitu banyak itu tidak dilakukan untuk berbuat kebaikan? Kan bedanya tipis-tipis saja. Kalau kata Ustaz Husna kemarin, orang yang maling dan orang yang tahajud sama-sama capek. Bahkan mungkin maling lebih capek. Tapi kenapa banyak orang yang lebih memilih untuk nonton Liga Champion, nonton banyak pertandingan-pertandingan bola, padahal sebenarnya tahajud itu tidak lama. Nah, sebenarnya sama-sama dua-duanya itu bangun pagi, memaksakan diri untuk mata itu terbelalak. Tapi kenapa kita tidak bisa untuk melakukan kebaikan padahal usahanya sama? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh atau menyindir orang-orang musyrik. Nah, iman rahimakumullah, ternyata di dalam bahasa Arab iktahama itu ad-dukhulu fi amri syadid. Maksudnya kata iktahama itu adalah memasuki urusan yang susah. Berarti ini memperkuat Allah Subhanahu wa taala menyimpan kalimat iktahama, itu berarti menunjukkan ini sesuatu yang susah. Kebaikan itu tidak mudah, kebaikan itu susah, dan kejelekan juga susah. Rahimakumullah. Di sini ada salah satu komentar dan tafsir dari para ulama. Di sini dari Imam At-Tantawi, alladzi anfaqu malahu fi udwatin nabi sallallahu alaihi wasallam halla anfaqu fi iktihamil uqbati fayu'amin. Di sini seperti yang tadi disebutkan, artinya orang yang menginfakkan hartanya untuk memusuhi Nabi, mengapa tidak menginfakkannya untuk menempuh jalan yang sulit itu sehingga menjadi aman dan selamat. Rahimakumullah, sewaktu perang Badar itu adalah perang pertama atau perang besar pertama antara Nabi Muhammad SAW umat Islam dengan orang kafir. Pada saat perang Badar itu orang kafir luar biasa melakukan semuanya, sampai-sampai ada orang yang punya hamba sahaya, ada orang yang punya budak yang harganya kalau ditaksir 1000 dirham, mungkin beberapa ratus juta zaman sekarang, itu rela untuk melepaskan ratusan juta, melepaskan dan memerdekakan budak asal dia mau ikut perang. Jadi ibaratnya itu kita rela menjual mobil agar uang itu dipakai untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ada juga pada perang Badar itu orang-orang yang dia rela untuk memusuhi ayahnya. Jadi pas perang Badar itu banyak sekali antara anak dan ayah saling berduel, berhadapan. Pada saat itu Abu Bakar dari sisi orang Islam itu menghadapi ayahnya, yaitu Abu Quhafah. Bayangkan siapa orang yang ingin anak memenggal kepala ayahnya, itu tidak ada. Tentu yang kebayang mungkin ya Pak, ketika berhadapan itu memori masa kecil di mana memomong anaknya, kemudian bercanda dengan ayahnya. Tapi pada perang Badar, karena Islam menyuruh untuk perang, maka Abu Bakar dan Abu Quhafah itu saling berhadapan satu sama lain. Nah, sebegitunya orang kafir itu berusaha. Makanya di sini disebutkan bahwasannya kenapa sih usaha itu tidak dialihkan saja kepada kebaikan, toh sama-sama mengeluarkan harta, toh sama-sama melakukan mengeluarkan keringat dan mengeluarkan usaha. Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan atau menyindir orang kafir kenapa tidak melakukan jalan yang baik karena sama-sama usahanya. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ma adro kamal aqobah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar ini. Nah, rahimakumullah, ternyata menurut para mufassir salah satu karakteristik
dari Al-Quran itu selalu menanyakan sesuatu yang sebenarnya dia itu jelas jawabannya. Jadi misalnya kalau di dalam contoh misalnya pelajaran atau pengajaran, ada seorang guru bertanya kepada muridnya, anak-anak kira-kira apa yang dimaksud dengan kalimat atau huruf ini? Itu bukan berarti gurunya tidak tahu, tetapi di sini menurut para mufassir adanya kata wama adro kamal aqobah itu menunjukkan bentuk firman Allah untuk mengagungkan kedudukannya, menekankan pentingnya perkara itu dan membangkitkan rasa ingin tahu untuk mengetahuinya. Nah, artinya kalau dengan pertanyaan orang itu akan merasa lebih perhatian. Kalau dengan pertanyaan orang itu akan merasa lebih tertarik dan menekankan ini itu penting. Di sini ketika tadi disebutkan orang kafir itu kenapa tidak mendaki jalan yang sukar, kan orang bertanya apa jalan yang sukar atau apa kebaikan yang susah itu. Kan tadi kejahatan yang susah itu sudah dijelaskan. Orang kafir berusaha untuk membunuh Nabi, membebaskan hamba sahayanya, menjual budak dan lain sebagainya. Lalu apa kebaikan yang baik itu? Apa contoh kebaikan yang susah itu? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan beberapa sifat-sifat kebaikan dan sifat-sifat yang ini merupakan kebaikan yang jaminannya itu surga. Yang pertama adalah fakku raqabah. Yang pertama adalah membebaskan perbudakan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jamaah maghrib, salat maghrib rahimakumullah. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan membebaskan perbudakan. Ternyata tafsirannya itu ada dua. Yang pertama yaitu penafsiran yang zahir. Yang namanya membebaskan perbudakan itu yang menjual hamba sahaya. Jadi mungkin kalau sekarang sudah tidak ada ya tradisi menjual hamba sahaya atau memiliki budak. Tapi zaman dulu itu sering atau hal seperti itu lumrah. Ketika ada budak dijual, dibeli, itu sudah hal yang lumrah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan salah satu bentuk kebaikan yang susah itu yang pertama adalah fakku raqabah, membebaskan hamba sahaya. Kenapa susah? Ya karena mahal. Satu hamba sahaya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Harganya 1000 dirham, bahkan ada yang sampai 1000 dinar. Ini kalau 1000 dinar tahun sekarang itu entah berapa ratus juta gitu. Entah bahkan mungkin ada miliar, ada ratusan ada nyampe 1 miliaran karena koinnya itu emas gitu. Nah, rahimakumullah. Nah, ini salah satu tafsiran yang pertama dari para ulama yang dimaksud dengan fakku raqabah atau membebaskan perbudakan yang disebut sebagai amalan yang sulit itu adalah yang pertama artinya secara zahir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memang orang itu membebaskan hamba sahaya. Memang orang itu melepaskan orang lain atau menebus orang lain dari perbudakan. Nah, itu yang pertama. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man a'taqa raqabatil mu'minah fahiya fakkakahu minal nar." Jadi saking susahnya amalan ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dia membebaskan hamba sahaya, maka dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Saking susahnya nih membebaskan hamba sahaya. Nah, itu arti yang pertama, Pak. Jadi fakku raqabah atau membebaskan hamba sahaya yang pertama adalah secara zahir. Yang kedua, fakku raqabah itu artinya secara batin. Maksudnya membebaskan perbudakan itu apa? Membebaskan diri dari perbudakan terhadap hawa nafsu. Jadi yang pertama itu zahir, membebaskan orang lain yang sudah jadikan budak, ditebus oleh kita, dibiarkan merdeka. Nah, yang kedua artinya secara maknawi yaitu membebaskan diri kita dari kekangan hawa nafsu. Nah, di sini disebutkan zahaba jama'a minal mufassirin ila annal murad bi fakku raqabah an yukhlisal insana nafsahu
minal ma'asi was sayyi'at allati takunu sababan fi dukhulin nar. Jadi yang kedua ini lebih maknawi, membebaskan diri dari siksa api neraka dengan cara membebaskan diri dari hawa nafsu yang menghukumnya. Nah itu Pak amalan yang pertama yang disebut sebagai jalan yang susah itu. Yang pertama adalah membebaskan hamba sahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, daripada orang musyrik mengeluarkan harta untuk yang aneh-aneh, mending yang pertama membebaskan hamba sahaya. Nah, yang selanjutnya au it'amun fi yaumi dzi masghobah, atau memberi makan pada hari ketika terjadi musim kelaparan. Nah di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat dzi masghobah atau musim kelaparan? Kenapa tidak sekedar memberi makan, tapi harus memberi makan ketika terjadi musim kelaparan? Karena wa khassa subhanahu it'amu bi kaunihi fi yaumin di muja'ah li anna ikhrajul mal fi waqtil qahti asqala 'alan nafs. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa mengeluarkan harta pada waktu yang susah itu lebih berat untuk jiwa. Misalnya kalau kita tarik ke dalam contoh saat ini, saya pernah Pak, jadi dulu S2 itu, sebelum S2 itu beasiswa dari satu lembaga, dari satu yayasan. Orang yayasan itu bicara pada kita bahwa yang membiayai Anda kuliah di sini, yang membiayai Anda sekolah di sini adalah yang pertama itu ibu-ibu yang jual gorengan di samping jalan. Jadi dia datang ke yayasan itu, kemudian dia bilang, Pak Ustadz, saya punya uang sedikit, saya ingin berkontribusi untuk menyumbang, menyodaqahkan agar orang-orang bisa sekolah. Nah, itu yang disebut dengan au-it'amu fi yaumin dzi masghobah, memberi makan atau memberi sesuatu ketika dalam keadaan susah. Nah, mungkin bagi kita memberikan uang 100.000, 10.000 atau bahkan 1 juta itu relatif besar atau kecilnya, karena itu tergantung harta yang kita punya. Tapi dengan kasus tadi, ibu-ibu yang memberikan uang tidak seberapa mungkin dalam pandangan kita, itu menunjukkan dia ingin berusaha berkontribusi, berinfak meskipun hartanya sedikit. Nah itu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan amalan yang sulit, salah satunya selain membebaskan hamba sahaya, yang kedua adalah memberi makan ketika terjadinya kelaparan. Oleh karena itu ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sebelum menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah ini susahnya minta ampun. Kita pasti dalam hidup itu, bapak-bapak atau ibu-ibu, punya barang yang atau punya sesuatu yang kita suka, punya sesuatu yang kita itu tidak rela orang lain untuk memilikinya, atau kita jangankan memilikinya, meminjamkannya pun kita agak berat. Nah, dulu ayat ini itu muncul ketika Siti Aisyah itu punya bajunya itu yang sangat bagus, baju yang bagus itu. Kemudian saking bagusnya itu Siti Aisyah itu sangat suka baju tersebut. Nah, pada akhirnya ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW, sebagai tauladan para wanita, dia langsung menginfakkan baju yang dia sayangi tersebut kepada orang lain. Nah, ini adalah amalan yang kedua. Jadi tadi yang pertama ya Pak, Bu, amalan yang susah yang Allah Subhanahu wa taala tantang kepada orang kafir daripada mengganggu Nabi, mengeluarkan harta, yang pertama mending uangnya dipakai untuk membebaskan hamba sahaya. Yang kedua, mending hartanya dan usahanya dipakai untuk memberi makan orang ketika pada musim kelaparan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dan keempat, yatiman za maqrabah
atau memberi makan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Selanjutnya, au miskinan dza matrobah, atau kepada orang miskin yang sangat membutuhkan. Nah, ini terjemah bahasa Indonesia itu sangat membutuhkan, tapi ini bagus sekali Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat matrobah. Nanti kita akan mengetahuinya. Nah, yang pertama, yatiman dza matrobah. Kenapa di sini itu harus menggunakan kata yatim yang memiliki hubungan kekerabatan? Kenapa tidak yatim yang siapapun gitu? Kenapa harus kerabat dulu yang diutamakan? Di sini qayyada subhanahu yatima biqaunihi dza maqrabah li annahu fi hadhil halah yakunu lahu haqqani, haqqul qurbah wa haqqul yatim. Jadi, kenapa ketika menghidupi orang yatim itu harus saudara kita? Ini karena alasannya orang yatim saudara kita punya dua hak. Pertama, hak kerabatan. Yang kedua, hak dia sebagai orang yatim. Jadi dalam Islam itu, ikhwati iman rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mesti diutamakan itu yang pertama adalah keluarga, yang kedua kerabat. Jadi pernah suatu ketika ada Rasul ditanya, sedekah itu yang paling baik diberikan kepada siapa? Nah, kemudian Rasul mengatakan kepada kerabat yang terdekat. Nah, itu ikhwati iman rahimakumullah salah satu hak ketika kita punya saudara, ketika kita punya kerabat, hak kita itu adalah untuk membantu kerabat itu ketika kesusahan. Tapi kalau zaman sekarang itu rasanya ketika kita membantu seseorang terlalu sering, rasanya malah menjadi kewajiban ya. Misalnya ada seseorang yang memang sering dikasih, tapi suatu ketika tidak dikasih malah menuntut, kok saya tidak dikasih. Jadi zaman sekarang itu malah kebaikan yang berulang itu dianggap sebagai kewajiban, padahal kan kita tidak ada tuntutan untuk memberikan kewajiban tersebut. Seperti kebetulan kemarin saya ada yang cerita gitu, teman saya itu ada yang dia ngasih kepada adiknya. Jadi adiknya itu menikah, tapi suaminya itu jarang memberikan nafkah gitu. Akhirnya si teman saya itu memberikan terus pada adiknya. Padahal ikhwati iman rahimakumullah terus-terusan hingga pada suatu ketika ya mungkin tidak, karena uang itu kita tidak selalu ada, akhirnya terhenti. Dan bertanyalah adik itu, kenapa bisa gitu tidak memberikan lagi. Nah, tentu ini kan menjadi kekeliruan, karena istri itu kan kewajiban yang menafkahinya adalah suami, bukan kakaknya. Nah, ini suka terbalik gitu. Kita mesti memberikan batas tegas antara kewajiban menafkahi dan kewajiban membantu. Kewajiban membantu itu sifatnya insidental, sifatnya tidak mesti terus-terusan. Tapi kewajiban menafkahi itu harus terus-terusan. Nah, nah itu. Jadi kembali lagi, kenapa di sini itu yatim dza maqrabah? Kenapa harus yatim yang dia itu saudara? Karena yatim yang dia saudara itu punya dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan dia sebagai saudara, yang kedua keutamaan dia sebagai yatim. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh membantu orang lain, bukan. Ini hanya sebatas ini saja prioritas. Tapi ketika saudara-saudara kita sudah tidak perlu dibantu atau sifatnya tidak menunjukkan dia harus dibantu, maka tidak mengapa. Itu yang pertama, berarti yang sifat yang ketiga yang Allah sebutkan sebagai sifat yang susah atau jalan yang susah. Pertama, memerdekakan hamba saya. Yang kedua tadi memberikan makan pada ketika musim kelaparan. Yang ketiga, memberikan menghidupi orang yatim yang dia itu posisinya adalah yatim yang kerabat. Yang keempat, ikhwati iman rahimakumullah, au miskinan dza matrobah, yaitu orang-orang miskin dza matrobah. Nah, ini menarik. Matrobah itu diambil dari kata turob. Turob itu artinya debu. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia,
atau orang miskin yang dia memiliki debu, atau orang miskin yang dia memiliki tanah. Pertanyaannya, kenapa harus memakai kata za matrobah? Di sini para ulama menyebutkan matrobah al-hajatu wal iftiqar asyadid. Matrobah itu adalah orang miskin yang benar-benar fakirnya itu minta ampun. Ini merupakan masdar mimi dari kata turab, idza iftaqara hatta lakana qad lasaqa biturabi min syiddatil fakir. Jadi saking fakirnya dia itu tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, hanya punya tanah, hanya punya pasir sebagai alas dia untuk hidup di muka bumi. Jadi mobil tidak ada, ya kemana-mana jalan kaki karena kan alasnya pasir. Kemudian rumah tidak ada, tidur tidak ada tikar, tidurnya di pasir. Karena zaman dulu kan masjid atau bangunan itu tidak ada kayak sekarang ya, ada karpet dan lain sebagainya. Dulu ada tikar, cuman tikarnya itu tipis dan lain sebagainya, tikarnya masih alami. Nah, zamat tobah itu maksudnya orang miskin yang dia itu benar-benar miskin sampai seolah-olah diumpamakan dia hanya punya pasir sebagai kepemilikannya. Dia hanya tidur di pasir, jalan kemana-mana jalan kaki, dan kakinya menapak di pasir. Nah itu au miskinan za matrobah. Nah itu yang perlu dibantu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada memusuhi Nabi menggunakan harta yang banyak, mending membantu orang fakir yang dia itu benar-benar tidak punya apa-apa. Nah apakah fakir seperti itu ada? Ada. Zaman Rasul ada seorang sahabat yang dia setelah sholat langsung pulang. Ditanyakan berkali-kali tuh, kenapa setelah sholat langsung pulang? Ternyata orang tersebut mengatakan, saya itu sebenarnya mau di masjid duduk lebih lama, kajian dulu. Tapi masalahnya saya cuma punya satu baju. Dan baju ini saya akan kasihkan kepada istri saya untuk melakukan sholat. Maksudnya bukan punya satu baju, dia baju yang bersih, yang layak dipakai untuk sholat. Saking miskinnya. Kemudian zaman Rasul juga ada orang yang dia itu ingin menikah tapi tidak punya apa-apa. Dia hanya punya cincin yang dia itu dari besi gitu. Orang lain dari emas, dari perak, ini cincin dari besi. Maka kata Rasul sambil tertawa, ya sudah kamu menikah dengan itu sebagai maharnya. Yang orang miskin seperti itu ada zaman Rasul. Zaman sekarang mungkin ada juga meskipun tidak disebut hanya memiliki tanah. Tapi zaman sekarang banyak tuh orang-orang yang sampai terlilit hutang triliunan, sampai udah terlilit hutang ratusan juta dan lain sebagainya. Nah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada memusuhi Nabi, mending bantu orang miskin tersebut. Iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana ini disebut sebagai sifat yang susah, yang harus dilakukan oleh orang musyrik daripada mengganggu Nabi SAW. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Iwatu iman rahimakumullah. Di sini ada hal yang menarik. Kalau kita tadi hitung ya Pak, coba misalnya kalau kita hitung dari awal. Yang pertama sifat yang baik itu, yang susah itu yang pertama tadi apa? Memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua memberi makan orang ketika musim kelaparan. Yang ketiga apa tadi Pak? Memberi makan orang yatim yang dia itu kerabat, au yatim za maqrabah. Kemudian au miskinan za maqrabah, atau menghidupi orang miskin yang benar-benar melarat. Nah, iwatu iman rahimakumullah, yang kelima ini adalah tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kalau kita lihat 5 sifat ini, tidak ada satupun sifat yang dia hanya berhubungan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi kalau kita lihat pembagian ibadah itu kan ada 2, ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Ada ibadah yang dia hanya langsung berhubungan dengan Allah, ada ibadah yang dia
berhubungan memang dengan Allah tapi melibatkan manusia lainnya. Dari 5 sifat tersebut tidak ada satupun yang dia hanya berbicara tentang hubungan dia dengan Allah. Tapi 5 sifat itu pasti melibatkan orang lain. Nah ini rahimakumullah menunjukkan bahwasannya Islam itu tidak pernah ingin untuk masuk surga atau ingin berbuat kebaikan tanpa mempedulikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi Islam itu sangat memiliki unsur sosialnya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan masyarakat yang berada di sekitar. Ada ungkapan menarik dari salah seorang pemikir, dari salah seorang tokoh Islam zaman dahulu, yaitu Muhammad Iqbal. Dia mengatakan seperti ini. Kira-kira nih kalau misalnya saya tanya kepada bapak-bapak di sini, bapak-bapak kira-kira nanti kenikmatan terbesar di surga itu apa? Di dalam hadis-hadis disebutkan kenikmatan terbesar di surga itu apa? Bukan 72 bidadari ya. Tapi apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan paling besar. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau misalnya kita berpikir kita selama hidup misalnya ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. 60 tahun itu misalnya sholat dari umur 13 tahun, 50 tahun kita beribadah pada zat yang kita tidak pernah temui. Pada zat yang kita tidak pernah tahu bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya. Kita tapi sholat mengharapkan sesuatu, kita tenang, kita nyaman. Nah ketika di surga, kita bertemu langsung dengan zat yang kita sembah setiap Sabtu, kita sembah setiap saat. Nah makanya para mufassir menyebutkan itu merupakan kenikmatan terbesar ketika menafsirkan surat Al-Qiyamah. Jadi wujuh yauma idzin nazirah. Pada saat itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala seperti bulan purnama di dalam hadis itu. Jadi melihat secara jelas. Nanti tingkatannya berbeda-beda. Ada yang 1 kali, ada yang berkali-kali, ada yang memang sering. Itu tergantung amal. Jadi itu kenikmatan paling besar. Makanya kalau kita menjelaskan ini pada bapak-bapak ataupun ibu-ibu, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak tidak akan pas sirik-sirik. Nanti misalnya ibu-ibu kan pas sirik-sirik. Nah, bapak gaduh 72 bidadari, abi jadi nama. Abi gaduh 72 suami. Tidak seperti itu, Pak. Karena nanti di surga kita tidak akan memikirkan yang seperti itu, tapi yang kita pikirkan itu adalah kenikmatan terbesar, yaitu bertemu dengan zat yang kita ibadahi setiap saat. Nah itu kenikmatan terbesar di surga itu. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara jelas, secara langsung. Nah, kembali lagi kata Muhammad Iqbal, kenikmatan spiritual atau kenikmatan keimanan yang paling tinggi itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, pertanyaannya, Rasul itu pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau belum, Pak? Pernah atau belum? Pernah ketika Isra Mi'raj, meskipun ada ulama yang berpendapat ditutupin kainnya dengan tirai, ada juga yang berpendapat tirainya tipis dan lain sebagainya, tapi kan pernah bercakap, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu kenikmatan terbesar atau bukan? Kenikmatan terbesar. Tapi masalahnya Rasulullah SAW itu tidak berdiam diri di atas. Rasul tidak berdiam diri di surga, tapi Rasul kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang, mengajak orang-orang agar mengalami hal yang serupa dengan Rasul, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kalau Rasul mau egois, Nabi Muhammad ketika di atas ngapain capek-capek turun lagi? Ngapain capek-capek harus bersimbah darah? Ketika perang Uhud pelipisnya terluka, gigi gerahamnya copot, gigi serinya copot. Kenapa harus bersimbah darah? Padahal Rasul sudah merasakan kenikmatan beribadah paling tinggi, yaitu di mana? Di Arsy, di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus turun lagi? Ini menunjukkan kata Muhammad Iqbal bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak egois. Tidak hanya kita itu cukup masuk surga dengan sholat saja, dengan saum saja,
tapi kita juga perlu untuk memperhatikan hal-hal yang lain. Betapa banyak orang-orang yang dia nanti masuk neraka karena justru perilaku sosialnya jelek. Justru karena dalam sebuah hadis ada orang yang ketika mau dihisab dia amal ibadahnya banyak, tapi karena perilaku sosialnya jelek, karena tetangganya sering tersakiti, dia sering menipu sana sini, berbohong sana sini, akhirnya dia malah masuk neraka. Padahal sholatnya bagus. Nah, ini menunjukkan Islam itu agama yang sangat memperhatikan pada hal-hal yang bersifat sosial. Nah, ini juga yang mungkin melatar belakangi bapak-bapak. Kemudian di sini ada Ustaz Syahrinal, Ustaz siapa? Jingga, Faruk yang sudah jauh-jauh dari sana, dari kebun kopi ke sini. Pertanyaannya kan ngapain gitu? Dari jauh-jauh ke sana untuk ke sini, yaitu karena ingin berkontribusi di dalam memajukan yayasan, di dalam memajukan sekolah. Kemudian Pak Haji yang sebenarnya secara ibadah cukup, mungkin ingin masuk surga, ya udah ibadah aja di sini. Kemudian ada Pak Ali yang bolak-balik sensi. Kenapa semua orang itu ingin terlibat di dalam sesuatu yang sebenarnya dia itu tidak menguntungkan dirinya sendiri, malah bikin capek, mendirikan yayasan, mengeluarkan uang yang banyak. Kemudian Bapak menyumbang untuk berdirinya nanti sekolah. Ustaz Syahrinal jauh-jauh dari Aceh ke sini untuk mengajar nanti anak-anak. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi Islam adalah agama yang sangat mempedulikan lingkungan dan sosial. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan yang paling hebat itu adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi itu luar biasa, Pak. Ini berkaca, kita mencontoh siapa? Ya kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu egois, ya sudah Nabi Muhammad diam saja di atas. Sudah bertemu dengan Allah, sudah ngobrol, sudah mendapatkan pengalaman keimanan yang sangat tinggi. Ya kenapa tidak berdiam di atas? Tapi tinggal jam itu ternyata mati. Ternyata Nabi Muhammad SAW turun lagi ke dunia. Itulah ciri bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan aspek-aspek sosial. Benar itu lebih kene saya tergerak-gerak. Kesimpulannya hikmah yang bisa diambil dari surat Al-Balad 111 sampai 20. Yang pertama adalah setiap kebaikan dan keburukan memiliki kesulitan yang sama ketika melakukannya. Maka Allah menyindir perilaku orang-orang musyrik yang begitu berusaha berbuat kejelekan pada Nabi, padahal kebaikan lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan permasalahan sosial. Hal ini dibuktikan dengan sifat-sifat terpuji yang Allah sebutkan dalam ayat ini, semuanya memiliki dampak sosial. Nah, terakhir, nanti sebenarnya di akhir ayat orang kafir itu hanya disifati satu saja, menolak ayat Allah. Nah, tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwasannya sifat utama orang kafir dan musyrik itu adalah menolak dan membangkang terhadap ayat-ayat Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada 1-2 hal yang bisa menjadi hidayah bagi kita. Semoga saya juga bisa mengamalkan apa yang saya ucapkan, karena itu sangat berat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.